Selamat pagi, welcome to Starlaw Official. This is my special reading ya, di bulan Maret menuju April. Ini buat para Pisces sign, oke, yang buat kalian. Ini gue ngebaca jam setengah 1 dan gue sangat seneng banget. Kenapa? Gue bisa ngebaca di saat lagi nggak ada siapa-siapa, ketika orang lain pada tertidur. Oke, gue mulai aja deh kayaknya ya. This is for Pisces signs, and then nggak semua Pisces bakal akurat. Sun, Moon, and Rising itu nggak akan sama bagi Pisces yang ada di luaran sana. Wah, Six of Swords nggak akan sama dengan para Pisces di luaran sana. Gue ulang lagi. Jadi kalau misalnya resonate, I say thank you so much. Kalaupun enggak, berarti memang enggak semua Pisces bisa menerima ini, seperti itu ya. Dan apa ya? Oke lah, kita baca ya. Oke. Nine of Swords. Wah, perang batin macam apa nih guys? Kocak lagi. Muncul The Empress. The Devil. Muncul by Seven of Wands. Oh my god. Ada apa nih? Para Pisces yang sedang bingung. Aduh, untung enggak ya. Bingung, stres, hopeless, sedang merencanakan hal-hal yang harusnya seperti yang sesuai ekspektasi, seperti itu. Tapi kayaknya kalian ada perubahan rencana nih, ada kegagalan. Oke, ini yang ada kegagalan dimana kalian merasa sangat pusing, rumit, complicated. Wow, tapi ada sisi bagusnya juga. Oh my god, I don't like it so much. Sword. Kalian harus membawa kalian ini once. Sorry guys, ada suara motor, kalau kedengeran dimaafkan. Oke. Maaf ya, aku batuk. Sebenarnya kalian lebih seneng gua ngomong gua lu atau aku kamu sih? Tolong komen ya setelahnya kalau sudah mendengarkan ini bacaan. Terima kasih. Oke. Wow. Ada apa nih? Bentrok guys, antara hati, pikiran, jalan tidak tersinkron satu sama lain. Ada pilihan yang harus kalian ambil, dimana ini tuh membuat masa depan kalian akan lebih berubah dan lebih nyata, seperti itu. Tapi apa yang membelenggu? Naon ieu teh? Kumaha yuk liur gitu kan bahasanya ya. Bener-bener deh, serius, hati kalian sangat lagi terguncang, bingung. Gua harus gimana nih? Kalian harus keluar dari zona dimana kalian, oh my god, gue pengen tapi begini, kayak nggak bisa ngambil langkah pasti. Oke, wait, poinnya adalah misal ini kita bahas tentang karir. Di sini ada Eight of Swords, ada Two of Wands, ada Five of Wands, sama Nine of Swords. Tambah lagi nih Six of Swords. Sebenarnya
kalian ini itu maunya apa? Kalian dibilang stuck? Nggak juga sih. Kalian hanya terjebak dalam pilihan ini, kayak gitu. Ego ada dalam diri kalian itu sangat-sangat bikin kalian seperti, aku itu pengen gini, aku pengen kerja, aku pengen punya pekerjaan yang lebih baik. Maaf ya, aku pengen punya pekerjaan yang lebih baik, aku pengen naik level, atau aku pengen keluar dari zona nyaman ini, sementara jalannya sudah ada gitu loh. Tapi kalian nggak berani untuk ngambil langkah ini karena ada satu keinginan yang sedang apa ya, satu kehidupan yang sedang membuat kalian itu terbuai seperti itu. Halangannya ini ada seperti itu. Halangannya ini nih seperti gini. Gue pengen pindah keluar kota, kerja. Tapi gimana? Gue ini sayang banget kalau ninggalin anak istri gue, kayak gitu. Atau gue pengen pindah kerjaan atau pindah level kerja lu, posisi kerja lu lebih baik lagi, tapi lu diharuskan untuk merelakan yang gue bilang tadi, orang-orang tersayang lu, misal orang tua lu, misal anak lu, atau istri lu, atau semua keluarga yang ada di kehidupan lo, yang mereka itu selama ini itu ternyata mendukung lu gitu loh. Mereka itu berpikir gini, gue yakin lu itu orang yang bisa diandalkan seperti itu. Tapi memang dalam diri lu sendiri pribadi, lu bahkan sendiri bingung untuk memutuskan gitu loh. Keputusan apa nih yang bakal gue ambil ya? Lu terkurung dalam satu ketidakberanian dimana lu nggak bisa ngambil langkah ini gitu loh. Lu masih takut ke depannya apa yang akan terjadi sama gue, padahal itu belum terjadi seperti itu. Dan lu itu bakal punya dua pilihan yang bahkan lu sendiri nggak akan tahu pilihan dari sebab akibat itu apa, seperti itu. But ketika lu berani mengambil keputusan, semua pasti ada bayarannya, seperti itu. Lu gini, meninggalkan orang-orang tersayang lu dapet itu sukses dan bisa membuktikan bahwa your mental is so very very strong, dan lu bisa memikirkan hal-hal yang ternyata lu bisa ngelewatin ini gitu. Tapi di sini ketika lu merasakan apa ya, satu guncangan hebat di dalam diri lu, tarik nggak ya kayak gitu. mau nggak ya, siap nggak ya, intinya tuh siap atau enggak, kayak gitu. Sebenarnya ini buat masa depan lu juga, cuma kalau gue bisa baca ya, kalau lu berani ngambil langkah ini, wow, lu adalah Pisces terhebat yang pernah gue tahu. Lu bisa meninggalkan orang-orang yang mendukung lo di belakang, dan lo bisa membuktikan dengan secara fokus, dan lo keluar dari belenggu ini. Lo hanya bisa apa ya, berkonsentrasi, dan lo udah deh, gue percaya sama Tuhan dengan apa yang jalan gue ambil dan jalan yang gue pilih, gue bakal menemukan ini gitu loh. Masa depan gue yang gue nggak ambil, lo akan lebih buruk lagi. Tapi kalau lo ambil, semua gue bilang ada sebab akibat, nanti bakal gue jawab di situ. Ketika lo mau ngambil itu sendiri, pilihan itu, gila, sumpah, lo masih bimbang dengan pemikiran lo yang masih ada di
sirkuit itu aja gitu. Lo belum bisa out of the box, lo belum bisa kayak selepas angin yang lo mau kemana, lo easy going dan segala macam. Belum ada kesiapan batin, belum ada kesiapan mental, karena masih berpikir di situ-situ aja. Lo takut akan banyak hal di sini. Ya seperti tadi, lo mau memilih keluar dari zona ini dan membawa intuisi lo lebih dalam lagi, memilih ya sudahlah, gue akan pilih keluar kota, ya sudahlah, gue akan mengikuti banyak apa ya namanya, misalnya kalau lo yang lagi sekolah gitu, lo harus ikut apa namanya UTBK gitu segala macam. Lo bingung di antara dua ini nih gitu kan, gue mau milih akuntansi atau ekonomi ya, padahal nih sama aja gitu. Itu untuk masa depan lu seperti itu. Tinggal lu tuh hanya dalam gini, lu hanya belum siap untuk ngambil resiko, intinya gitu. Tapi kalau lu bisa ngambil resiko, kabar baiknya, di antara pilihan ini, kalau lu bisa ngambil resiko, masa depan lo bisa kebaca dengan mudah gitu loh. Karena nggak akan ada namanya usaha yang mengkhianati hasil. Nah seperti itu. Tapi kalau lu tidak bisa berani mengambil keputusan ini dan membawa seperti angin, akan terus tetap seperti ini gitu loh. Pilihan lo akan semakin memburuk dan lo akan kehilangan dua ini. This is your character. Karakternya seorang Pisces. Sulit menentukan pilihan, sulit menentukan keinginan dari sekian banyaknya tujuan, tapi ya seperti itu. Mereka itu terlalu overthinking dan apa ya, sayang gitu loh sama orang yang mereka si Pisces ini sangat, misalnya contoh, gue sayang sama istri gue sayang sama emak gue nggak siap ninggalin mereka. Gimana ya kabar mereka kalau misalnya gue tinggalin dinas, gue tinggalin kerja, gue tinggalin pelatihan atau segala macam. Misalnya gue tinggalin gimana kalau misalnya gue daftar kuliah tapi ternyata gue diterimanya di Bandung atau gue terimanya di luar negeri. Nah itu yang kalian pikirin tentang si orang ini gitu loh, orang yang kalian sayang, karena kalian itu orang lovable banget seperti itu. Tapi dari sekian pilihan itu pasti banyak pertimbangannya. Nah gue bakal coba cariin jalan keluar dari setiap pertanyaan lah ya. Bentar. Kan sorry. Wait, itu masalah batin ya. Batin, mental, keinginan yang terkikis, belum terkikis, masih mengikuti arah angin dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi lo tuh kayak pancaroba gitu loh. Kita mulai ya. Connect with nature. You're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. Pertama. Kedua, get some exercises. Bukan bener. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Jadi bagi kalian yang sedang merasakan bimbang, keluh kesah antara ambil enggak ini, pertama kalian harus ngerefleksiin itu, mungkin kalian itu butuh dan berhak untuk beristirahat dulu sejenak ya, seperti itu. Untuk mengambil satu keputusan itu sulit loh, di antara banyaknya resiko dan di antara banyaknya rasio rugi dan untung ya, seperti itu. Buat kalian yang mau investasi nggak ya gue ya, aduh kira-kira gimana ya, kayak gitu, mau nggak ya, ini gue tuh pengen usaha yang ini tapi kok gue tuh pengen usaha yang ini gitu loh, gue pengen usaha makanan tapi kok gue pengen ternyata malah usaha barang ya, seperti itu, plan. Nah kalian harus bisa pertama koneksi dengan alam dulu. Kira-kira lo bisa nggak nih ngasih kesempatan buat tubuh lo berinteraksi dengan alam, dalam artian gue butuh move dulu deh gitu, gue butuh istirahat dulu deh. Istirahat itu
supaya lo bisa lebih berpikir jernih gitu loh. Mungkin lo liburan, mungkin lo ambil waktu buat menyenangkan diri lo sendiri dulu gitu. Lo harus bener-bener di ruang dan waktu yang sangat itu hanya ada lo dan kesunyian seperti itu. Karena Pisces akan bisa berpikir kalau mereka tuh sedang sendiri seperti itu. Dan kalau yang ini tentang apa ya tadi, keinginan dan resiko itu tadi, get some exercise seperti itu, dimana lu tuh harus melatih diri lo menjadi seseorang yang lebih punya mental yang kuat lagi dari pilihan yang mungkin lo ambil setelah ini, oh iya ya ternyata ini pilihan yang bagus buat kedepannya gue. Ya udahlah, gue nggak akan mikirin gimana besok kegagalan gue, karena setiap orang pasti pernah gagal dan akan gagal. Dari kesuksesan itu mereka gagal dulu, dan itulah cara kalian harus melatih diri terkoneksi dengan intuisi kalian sendiri gitu loh. Paham ya sampai sini? Tapi jangan terlalu lama juga untuk memilih dan terlalu lama untuk liburannya. Kalian harus memang memilih. Hidup memang bukan pilihan, hidup bukan tuntutan, tapi ya hidup harus dijalanin seperti itu. Kalian harus bikin diri kalian misalnya kayak lebih ngerasa hati kalian itu terikat sama setiap tujuan-tujuan itu. Jadi mulai dari kalian sendiri. Jadi gue berharap untuk para Pisces, kalian bisa ambil satu kesimpulan ini dengan cepat seperti itu. Dan kalau dalam segi percintaan, seperti yang gue bilang tadi, di sini ada orang yang mendukung kalian di belakang. Ada yang sebenarnya nggak mendukung banget sih, kayak gelisah, kayak takut untuk ditinggalkan gitu. Kayak untuk nggak bisa untuk ngelepasin lu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin itu nyokap, mungkin itu istri, anak, seperti itu. Mereka yang berperan besar dalam kehidupan lo sih ini. Dan mereka ini sosok orang yang berelemen tanah mungkin dan api ya. Elemen tanah dan api, bisa Leo, bisa Virgo, Taurus, Capricorn, seperti itu. Tapi jangan bergantung sama sains lah ya, seperti itu. Lo harus bisa melatih sesuatu yang memang lo butuh mental yang lebih kuat lagi, seperti itu ya. Oke, ini pembacaan gue buat para Pisces di luar sana. Gue berharap kalian bisa lebih dewasa lagi dalam mengambil keputusan. Dan kalau untuk masalah orang yang kalian sayang, itu fine aja. Ada rasa pemberontakan juga sih di sini, di antara mungkin antara elu atau pasangan elu. Berontak dalam arti kata, kenapa sih gitu lah, kenapa pilihannya berat, seperti itu sih ya kan. Tapi mau gimana, lo harus melakukan dua ini. Lo harus di tempat yang sunyi dulu, dan lo harus melatih diri lo supaya menguatkan mental lo itu seperti apa ya, dengan cara lo mengasingkan diri dulu kayaknya. Ini pilihannya lumayan sih, meninggalkan orang yang lo sayang untuk masa depan lo, atau lo hanya stuck di sini tapi lo nggak bisa mendapatkan masa depan lo yang lebih baik, seperti itu. Oke, para Pisces, semangat, jangan mengecewakan mereka, dan say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.